Putri Cynthia Soraya. Ini mati dulu. Ini wifi. Bulk order Putri Cynthia Soraya. Flip 5, flip 5, flip 5, flip 5, S24 Ember Yellow. Lagi di dalam mimpinya itu antara kadang-kadang aku merasa kayak mundur gitu kan, akan menjauh di pemandangan itu harus yang mundur belakang aja gitu, tapi kita kan karena dia nggak pernah macam ada orang terus orang yang ada di belakang itu tiba-tiba ngebelai untuk Desi dari belakang belai, tapi ya Allah apa itu waktu Desi buka kepala di belakang wah betapa kagetnya dia ketika dia melihat bahwa tepat di belakangnya itu Desi melihat ada seorang Dikasih yang itu. perempuan itu terus nggak dibelai-belainya laki-laki pertama dari lebih tiba-tiba itu di bawah sama ekstra gitu tentunya rupanya lagi udah rambak kedua terus itu lagi tuh masih dibelai dan yang bikin aku makin ketakutan itu perempuan tuh nggak berdiri sendiri ada 5 cewek yang juga berdiri di belakangnya tuh, jadi ada total 6 orang yang sepertinya itu yang main kita tengok dari dalam di situ mas aku baru mau nangis aku bilang gitu itu buah aku udah baca doa nengok di sini ketakutan tiba-tiba si perempuan tadi langsung dicambak baterainya. Main. Bagus. Aneh masih Desi ketakutan tiba-tiba si sosok itu langsung dicambak masih Desi dia bilang apa sekarang kau tahu kan rambut itu milik aku katanya kayak gitu jambakan dan teriakan perempuan itu bikin Desi langsung bangun dari itu wah itu gak enak lagi rasanya kan gue syok kali itu menggetar dingin teriak dingin deh langsung mimpi aku semua cok sampai napas dan setelah kondisi yang mulai membaik gak lama kemudian mendengar waktu sholat dulu dan siapa itu bangkit dari kasur bersiap-siap ke sekolah kemudian lagi pas dia sini berdiri mau ke kamar mandi buat wudhu kan sengaja dia nengok ada beberapa helai rambut sampingnya yang rontok yang disuruh kok ini rontok nih jangan-jangan betul kalau ada yang dijambak ada musuh itu gak biasanya gak pernah rontok jadi kita validasi. ini rambutnya langsung diambil kan helai rambut yang rontok itu langsung disimpannya di atas meja nah pagi itu dia langsung ke kamar mandi ambil wudhu setelah selesai sholat dan doa dengan yakin saat itu juga Desi ada membuat satu keputusan karena Desi dipercaya bahwa kejadian horor yang menimpa dia ini disebabkan sama rambut sambung yang dia pakai itu alhasil nanti siang pulang sekolah aku datang ke salon air cabut semua gitu dan selain itu Desi juga membawa beberapa helai rambut sambungnya yang rontok di atas bantal tadi buat dikembalikan kira meninggal lepaskan semua nah dia pulang sekolah Desi pun datang lagi tuh ke salon air tanpa banyak basa-basi si Desi pun langsung meminta mbak salon air ini untuk melepas langsung rambut mbak salon udah nyalakan loh kenapa mbak ya rambutnya masih bagus loh ini juga baru beberapa hari yang lalu saya kan tadi rambut udah banyak juga kok udah ngapus Desi ngomong gini emang
Mbak cantik, memang kualitasnya juga keren kali lah, tapi tetap aja rambutnya bukan punya yang ada sekarang. Pemilik aslinya ini minta Waduh, balik. mati. Di sini nggak ngomong hal itu di hadapan Bermodar. di sini nggak bilang iya Mbak, aku nggak telaten merawatnya, takutnya malah bisa pula biasa udah lah, bilang apa adanya aja lah, bilang coba aja kan. Udah lah, itu karena memang kebutuhan di sini, maka si Mbak Salon pun nggak bisa nolak ya sekarang Mbak. Jadi dia kan mulai melepas yang bersambut nah, setelah rambut sabun itu terlepas semuanya, tidak bekerja di sini sambil menyerahkan rambut kotak itu, habis itu dia bilang, Mbak, kamu boleh kasih saran lebih baik rambut sabun yang aku pakai ini kembalikan aja ke dia sih sebenarnya Mbak itu gimana karena tuh Mbak diterima apa-apa aja boleh aja. Jadi waktu dia dikasih tahu itu ya selalu udah nanya apa-apa lagi juga nih, oh ya Mbak. Setelah semua urusan yang saling ayu kita selesai, di situ Mbak adalah asramanya di saat beberapa hari setelah si Desi menyabut atau melepas rambut-rambutnya ini, tiba-tiba teman-teman asramanya yang tidak pakai rambut sambung sebelumnya tuh mendadak pada dilepas juga semuanya dia. Entah apa yang membuat mereka melakukan hal itu, atau mungkin karena mereka juga memimpikan hal yang sama seperti Desi kemarin. Tahu juga siapa di si Desi ini. Desi memilih untuk tidak bertanya apa-apa sama mereka dan mengucapkan kuat. Dan setelah semua kejadian itu, setelah mereka melepas satu persatu rambut mereka itu, mereka malah merasa suasana di asrama itu baru kembali hawa-hawa selama sebelumnya mereka rasakan tuh tiba-tiba mendadak dia baru merasa kok lebih enak gitu, mereka pada mengucapkan gitu. Akhirnya Desi dan teman-teman mereka dapat melanjutkan aktivitas di sana dengan perasaan yang lebih tenang. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Desi ketika memakai rambut sabun ini. Hanya karena rambut sabun, Desi tidak bisa bermimpi datang ke kamar maya, kita akan rumah sakit dari luar ini. Dia juga menyaksikan katanya jenazah yang rambutnya digunting, dan salah satu sosok jenazah itu malah marah ke dia, malah ngejambak rambutnya gitu kan. Apakah mungkin rambutnya dipakai Desi dengan rambutnya di sosok itu ya Allah juga, tapi kan ini yang dia gitu kan kalau kita coba kalau logikanya. Tapi betul mungkin ya sekalipun rambut itu diambil dari mereka yang udah meninggal, tapi ya udah tetap aja itu bukan hak kita gitu. Jadi mungkin dianggap wajar kalau misalnya mereka menuntut sepenuhnya rambutnya dibalikkan lagi. Ya kan, kalau kalian gimana lah? Mungkin ada juga kalian yang pernah melakukan cara extensionnya dan juga mengalami pengalaman horor. Macam si Desi tulis pengalaman kalian di bawah ya. Dan sekali lagi aku ingatkan kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah misterinya, boleh langsung kirim ke email wawa@gmail.com. Kali-kali kesempatan yang WhatsApp yang baru disampaikan supaya nanti kami datang dan kalau cerita kalian di-update video ya. Oke Pak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen Mati ya? saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video baru yang bisa subscribe supaya kalian sama-sama informasi menarik dan hanya di channel aku. Sekarang video, bye. Ya, spot gimana kok? Ada nggak? Itu ada S23 Ultra nggak sih? Gue minta card ini dong kertasnya. Red 5 semua? Dompat ada? Mas 24. Ada ya? Coba deh. Di situ. Tadi. Sini dulu. Saya coba cerita. Nih, emak. Masih dengan ekspresi kesalnya malah jawab, itu ada yang gangguin aku. Coba gue, ada perempuan matanya besar. Dia nengokin aku pas depan muka, mungkin kalau cantik ini apa mukanya itu. Hai Wak, selamat berangkat. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan untuk menemani malam jumat kalian seperti biasa, aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor part 208. Buat kalian yang mau ketinggalan kisah horor lainnya, Wak bisa cus pergi cari KHW. Iya. Ada part 1 sampai part sekarang. Soalnya kalau dia terus ya. Jadi kalau part 208 ini Wak, aku akan bercerita tentang pengalaman horor yang dialami Wawa selama
dia malu. Cek. Mulai dari gangguan di kosan dia. Cek. Pakai pes ya? Cek. Iya, Bipes. Cek. 2,5. Iya. Kamu transfer ke siapa itu? Kampung. Hah? Ke kampung. Ke kampung. Bang apaan? Bang kampung. Transfer kemana? Oke, jadi saya aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Ara dari Jawa Timur. Kampung, Halo, Ara. tiba-tiba. Nah, jadi pengalaman orang dialami sama Ara Kampung ini siapa? terjadi pada tahun 2016 ketika dia lagi Wah. magang di salah Dia satu orang kampung. stasiun TV lokal di sana. Pada Dia saat itu kampung Ara bacain. sendirian, ada temannya namanya Dena juga magang di tempat yang sama. Mereka ini magang selama kurang lebih 2 bulan lah gitu. Karena durasinya memang lumayan lama, Wak. Mereka berdua Ini pun apa? memutuskan untuk ngekos. Pembinaan Jadi dana. pada saat itu Ara sama si Cek, Dena satu, ini lima, ngekos lagi tiga, salah satu kosan yang memang lokasinya berada di samping tempat magangnya mereka. Mereka suka Itu bayar apaan? Itu tanya mama aja. Iya, tanya mama dah. Dan selain itu, tepat di depan Tukang ya, itu tukang. juga ada macam warung juga sehingga memudahkan kami kalau misalnya butuh beli makan sesuatu udah tinggal ke depan itu aja gitu. Tapi waktu itu memang sudah sepakat nih untuk ngekos di sana. Sebenarnya pada saat pertama kali survei ke kos itu, mereka tuh belum sempat melihat langsung ke dalam kondisi kamarnya yang akan mereka tempati itu. Ara sama Dena ini baru tahu bagaimana kondisi kamar mereka tepat di hari ketika mereka pindahan. Jadi waktu survei, oh ada kamar kosong, ada, oke besok kami pindah ke sana. Jadi tengok kamar itu dulu. Dan di hari mereka pindah itu baru mereka terkejut waktu nengok kamar yang akan mereka tempati ini ternyata berada di bagian paling ujung belakang kos-kosan itu dekat gudang kosong. Lokasi kamarnya terpisah dari kamar-kamar lain gitu loh. Tahu itu Ara sama Dina ya jadi nggak nyaman lah dengan kamar kos kayak gitu kan. Tapi juga Hah? karena udah nggak ada waktu lagi buat mencari kosan lain ya mau nggak mau mereka terpaksa udah tak tinggal di sana. Mungkin karena udah mendadak kali lah kan Apa, nggak Jon? sempat nengok kamar dan sekali yakin aja mereka Boleh udah diulang? ya udah Wak tuh cuma ngekos 2 bulan kita betah-betahin aja lah di sini ya kata saya ke si Dena. Iya lah Wak, bahkan kita berdua katanya. Dan tuh, nah keesokan harinya magang mereka pun dimulai lah. Meski memang keduanya ini magang di stasiun TV yang sama, Ara sama si Dena ini punya jadwal shift yang berbeda. Si Dena dapat shift pagi, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, sedangkan si Ara dapat shift yang Yuk, kedua mau bentar. malam, dari jam 3 sore Aku sampai jadi jam kok bentar. 10 malam ya. Hari pertama magang berjalan dengan lancar-lancar aja. Setelah menyelesaikan tugasnya di shift 1, Dena dan shift pagi, Dena pun segera kembali ke kos dan bergantian sama si Ara yang berangkat ke studio untuk melanjutkan atau bertugas di shift kedua. Nah, pada saat si Ara yang shift kedua ini lagi bertugas, Wak, sekitar jam 7 malam Dena nih tiba-tiba datang ke studio, ngos-ngosan dia, Wak. Kenapa lu ngos-ngosan ya, ada apa? Kata si Ara kan. Masih dengan nafas yang naik turun, si Dena bilang, Wak, aku lari dari kosan ke sini, aku takut di kos katanya. Aku kenapa? Emang ada apa? Tadi kan waktu aku lagi sholat di kos kan tiba-tiba dia ketuk pintu kamar. Aku selesaikan belum sholatku, masih di depan ketuk pintu. Aku buka lah, atas aku buka pintu ternyata ada anak kecil cowok lah. Ya udah aku biarin aja, aku pikirnya cuma iseng-iseng aja. Apa pintu aku tutup balik tiba-tiba dibuka ada pintu tuh. Aduh, apa itu takutnya? Biasa lah anak-anak itu mungkin tuh anak ibu kos juga. Ah itu dia Wak. Tadinya pun aku mikir oh ini anak ibu kos nih lagi iseng gitu kan mungkin ada anak-anak baru di sini. Waktu dia gebrak aku buka pintu, aku tengok dia ketawa-tawa di arah orang Wak. Ya udah lah biarin aja lah, paling dia mau main-main di situ. Ara kau pernah bikin aku ya? Aku baru sadar Wak ternyata anak ibu kos itu semua orang tua nggak ada cowok loh. Aku anak cowok tadi itu siapa? Aku makanya aku lari nah akhirnya perasaan aku mau sendirian di kos kata si Dena. Ucapan itu pun membuat si Ara terdiam Wak. Gitu. Dalam arti dia mulai was-was bahwa apa mungkin kosan yang mereka tempati itu angker ya kan. Secara mereka kan cuma asal-asal ambil aja Wak kosan tuh. Tapi udah lah, dia cuma positif thinking tuh di hari pertama. Karena adalah tuh hari demi hari pun berlalu dan ternyata apa yang dikhawatirkan sama Ara terbukti betul Wak. Kosan yang mereka tempati ini ternyata memang nggak beres, angker memang. Ara sama si Dena ini sering sekali mengalami kejadian janggal di situ. Mulai dari pintu kamar kami tiba-tiba Ada kerut layarnya. cuci baju kami tiba-tiba bisa pindah di atas lemari lihat sampai puncaknya adalah kamar mereka ini Wak pernah mendadak bau kotoran manusia. Ya nggak mengangkat dia. Kamar kami tuh nggak ada kamar mandi, jadi kos-kosan mereka tuh kamar mandinya di luar, bukan kamar Mangap, mandi dalam. mangap. Nah, bisa tuh cium di dalam rumah. Waduh mulai banyak Wak Ini gangguan-gangguannya kan. Nah setelah melewati hari-hari di kosan dengan penuh rasa ketakutan, Dena sama si Ara ini pun akhirnya ditawarin Mrs. sama Ego. kompornya untuk hidup di studio aja. Kebetulan waktu itu studio mereka ini juga ramai Wak. Ada beberapa anak magang yang lagi lembur dan juga memutuskan buat menginap di situ gitu. Di antara teman-teman yang lembur kita cek ini ada lebih dua orang yang namanya Mawar sama Sasmita. Nggak tahu kalau malam itu di studio akan ramai, akhirnya Dena sama si Ara pun setuju lah untuk ya udah malam ini kita nginap di studio aja lah Yora, kata si Dena. Yuk lah kata si Ara kan.
Udah tuh, pada jam 10 malam saat semua aktivitas di studio sudah selesai, mereka pun langsung bersiap untuk tidur. Tapi baru saja mau merebahkan badannya ke kasur, tiba-tiba si Mawar, kawannya si Ara ini mendadak mau ke kamar mandi, mau dan FYI juga nggak letak kamar mandinya itu ya di luar studio juga. Akhirnya karena nggak Siapa sih itu satu kemudian aku segera pamit untuk menemani si Mawar. Karena mungkin aku bulat kali dan Mawar ini buru-buru langsung masuk ke kamar mandi. Buru-buru ya? Ara menunggu di depan pintu. Tutup lagi tuh. Setelah beberapa saat berlalu ternyata Mawar ini nggak kunjung keluar juga. Dan si Ara bilang kan, Mawar masih lama, Mawar aku udah ngantuk kali. Nah, katanya kan, masih lama Wak, kata si Mawar, masih lama, masih 15 aku masih enak-enaknya ini. Kok dulu Tes. Sudah banyak. Tes. Itu pelatih berapa ya? Yang 7 nih. Iya, Wak, kata si Mawar. Nah, Ara pun segera kembali ke studio dan meninggalkan si Mawar. Masih ngecas ya, Kak? Sambil melingkuk dan bersama. Baru aja mau kepegang sama takutnya tiba-tiba ada dengar Dena sama Sasmita muncul di studio dari dalam. Bilang, ya itu kan anak sudah si Ana sebenarnya kunci, Mawar masih di kamar mandi. Nah, mendengar ucapan si Ana. Dagang tuh yang ambil loh, pakai Dagang kan? dagang semua tuh. Tapi kita Bang nggak banget tahu anjir. Wah. Ini harus merah deh, kita bawa bukan nawar anjir. Sapi gua baik bangsat. Lebih dari 10 orang. Mencari uang. Nah, dengar Ana ngomong itu, Dena sama Sasmita heran. Dia bilang, apa sih Dena? Masuknya murah itu ya? Murah. Mereka berdua sama-sama ngaji. Nggak ada untung itu. Salah satu sumber studio, tempat si Mawar Nah, tunggu dong. Beli ban bis juta. Buat harga pedagang mau masuk gitu ya? Hah? Buat harga pedagang. Berapa lu ngasih? 13. Oh, mobil, motor 15. Neko, platnya. Berarti dia juga. Kalau ada platnya dia berani. Mawar udah tidur di situ, lalu siapa yang masuk ke kamar mandi tadi? Siapa yang bisa mandi tadi? Padahal sejak Ara masuk ke dalam studio, Wak, dia Itu transfer ke kamu berapa? kamar mandi orang baru masuk, Wak. 17. Jadi ada yang aneh, Ara, Dena, Sasmita. Udah, langsung assalamualaikum. Iya sih. Assalamualaikum. Kalau Waalaikumsalam. tes strip ya? Hah? Kalau tes strip. Lihat pedagang itu. Mereka tadi QC-nya orang Jos. Kalau yang QC udah kena banyak gitu, bener. Emang kan? Apa? Jadi itu mati. Tadi dia ada barang ya? Itu cantik kan itu. Belum bang. Kucing kalau keberatan dia. Males buat bagian itu sampai resi ya setahun. Emang kalah itu? Hah? Kalah itu? Ya lumayan bang. Itunya arum udah ganti itu ya arum Brembo KW. KW itu kaleng itu bang. Lu nggak tahu ya? Brembo. Brembo 8R. Berapa sih dia beli? Mau. Berapa ya waktu itu sama Aris sih? Kasian itu dibeli-beliin tuh. Demi apa itu yang beli yang masih yang muda itu yang agak rada tua. Pedagang rodoan itu. Itu yang kayak rada tua kayak mirip obel si Chelsea ya, abangnya Chelsea ya. Iya. Sekilas. Yang kacamata. Gue pikir abangnya anjir. Abang itu bisa gini ya cium. Bang ngomong apa? Oh, apa tuh? Tonjok sini dikit deh. Anjing lu gara-gara lu. Gara-gara lu. Ada orang gue. Si Mawar masih di luar, tuh rupanya kau ada di dalam. Mungkin aku yang nggak mau untuk masuk, ya udah mereka dikunci di dalam. Menyadari ada nggak beres, lagi-lagi mereka berempat terdiam. Terus gak lama kemudian si Ara bilang, Wak, kita lagi dikerja, ya enggak, udah nggak usah dibahas lagi, sekarang kita tidur aja. Aku pengen langsung besok pagi aja katanya. Bilang mereka berempat tuh, posisi masing-masing mau istirahat. Tapi yang benar mereka alami ternyata nggak berhenti di situ aja, Wak. Hanya selang beberapa menit setelah mereka di posisi tidur masing-masing, saat mereka mulai memejamkan mata, lagi-lagi si Ara, Dena, dan Sasmita, bertiganya dia ada dikejutkan sama si Mawar. Terlihat dia marah-marah, kesulitan nggak tinggal di situ. Belajar ya, masih dengan ekspresi kesalnya Mawar itu ada yang gangguin aku, kok gak gue ada perempuan matanya besar, dia nengokin aku pas depan muka, kalau cantik ini apa mukanya hancur kan siapa itu sumpah tuh gak enak loh, gak enak loh dari tadi serius aja
tempel dah. Sampai ke bawah, ternyata Ara, Dena, Hasmita langsung tahu nih, oh kalau perempuan yang bermata besar yang dirapiin sama si Mawar ini pasti Ada bakal tempel nih. Mawar yang Ada tempel si Cik nih. Wih, dengan si Ara sama si Mawar ini dia langsung pengen sebenarnya. ini ada tempel ya titik. Ditambah lagi ternyata si Ara ini lah beberapa waktu yang lalu juga sempat melihat sosok perempuan itu. Dewa, perempuan yang foto itu bibirnya sobek. Jumlah itu tulisannya jumlah apa? Itu sampai Iya. bilang, oh pernah Jumlah dia pakai P. JUMB. JUMLAH. Jumlah kan? Oh, jumlah parah. Ini warna lavender. Wih, mangap ini dia. Udahlah di studio kami diganggu, waktu nyampe kos diganggu juga kan. Akhirnya kan memang udah nggak tahan sama semua gangguan ini, Abah sama si Dina pun memutuskan untuk Meme-nya. pindah kos. Jadi waktu itu ada teman magang mereka namanya Mbak Ajeng sama Mbak Leli yang juga ngekos nggak jauh dari studio. Hai, flip 5. Nggak ada. Iya. Ini kita retur ya. Flip 5 min lavender. Karena ada tompel. Tompel 2 titik ini. Oke, kita lebih lanjut lagi. Sampai cuma panas. Dah awal-awal. Karena memang setelah beberapa hari tinggal di kosan baru, ada lagi peristiwa menyeramkan di sana. Jadi ceritanya waktu itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Ara dan teman-temannya ini kan dapat jatah libur selama beberapa hari ya. Selama libur itu mereka semuanya baliklah ke rumah masing-masing. Sehingga kos mereka ini dalam keadaan yang kosong ini udah di kos yang kedua, walau bukan kos lama lagi ya. Nah pada saat itu waktunya untuk masuk panjang lagi, Ara sama Dina tuh balik ke kos di waktu yang berbeda. Si Fandi dan kebetulan waktu itu Ara juga dijadwalkan satu shift sama Mbak Leli yang satu kata lagi di bawah. Cuma saya karena juga Mbak Leli nggak enak badan, hasil Mbak Leli pun nggak berangkat magang lah ini, dia cuma istirahat di kos-kosan. Jadi pagi itu Ara cuma sendiri lah berangkat ke studio. Sebenarnya nggak ada yang aneh Mbak di hari itu, meski harus bertugas sendirian di shiftnya, Ara dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Tapi pada saat Ara sudah selesai bertugas dan Ara Yang di bawah nih, kos-kosan, perjalanan pulang itu pada saat sampai di salah satu gang, entah kenapa mendadak feeling aku nggak enak lah. Ditambah lagi tiba-tiba si Ara ini jiwa adalah laki pakat keluarnya itu. Berarti melakukan ada apa ini nih? Udahlah feeling aku nggak enak tiba-tiba aku cium lagi lagi kan? Aku seperti dia dua. Akhirnya tidak lama kemudian dia terlihat protein gendut jantung. Tes, Gendutnya protein. tes. Bukan di bawahnya tuh. jalan nggak ada apa-apa kata si Ara. Kayak bagian mikrot di dalam bukan jagonya. Sampai kos-kosan nih. Nah, waktu nyampe di kos-kosan, Gua buka yang ini aja ya. lagi ketiduran ngerintuk lagi tuh menghadap ke tembok. Oh, Mbak Leli Isinya masih tidur di 20 dalam, dia ke lagi istirahat. nggak apa-apa, nanti gua Nah, apa. Ara pun Kan 20. Mbak Leli tetap 60 biji aja pernah. ya. An buka atas nama Lucinta Soraya. Oh, lumayan ini. Udah beli 3 jam. Menatap si Ara melongosan dan dengan suara terasa batal Mbak Leli bilang, Atas nomor sini mana tuh lagi ya? Itu belum ini belum belakangnya. Nah, ini ya. 5, 6, 7. Itu berapa biji maksudnya? 14. 7 juga ya? Iya. Ini segel copot karena ini ya. Makan berarti video. Ini kebuka ya. Wah. Polima semua 7 biji. Mantap men. Polima 256 black Iya. S blue. Polima black 512 S blue 256 black 256 pink Volt 6 256 Polima S blue 512 asal. Udah 3 jam. Jadi
Yuna nih bang, 3 jam nih nanti. Kenapa dari kos-kosan mereka yang adem ayem aja mulai datang gangguan bisnis di kos-kosan itu dan gangguannya juga makin Ngomong kan bang, akhirnya dia bang tadi beli motor ngomong kan. Sebenarnya itu yang nawar semua orang yang lu posting berapa orang bang emang bang? Terus 2, 3 itu semuanya nawar tim gue bang tuh ya. Anjing. Udah kawat anjir. Semua udah banyak ya. Tim dia pedagang. Pantes, dia juga barusan ada WA. Iya tuh bos kita bang, kawan, nggak bos sih kawan. Sama kayak kita ya? Ya, sama beda di motor bang. Kalau motor mah Umar bisa rugi mulu, di bandar nih. Telepon gue dijual, mau deh. 500 paling lambat. Ya ada Den tipis. Kenapa ada bisa menjual kayak gitu Nadia? Karena wajar antara anak tangga di tangga kos-kosan mereka ini cukup tinggi. Orang dewasa aja kalau misalnya melewat situ harus hati-hati kembali. Jadi nggak mungkin cucunya ibu kos yang masih anak-anak ini bisa leluasa lari-larian di tangga itu tanpa terjadi. Tulis dua ini. Hah? Tulis dua tuh ya? Oh iya 2. Dan walaupun suara bisa Satu. Satu 2. cucunya ibu kos ya, terus suara macam orang lagi lompat di balkon siapa? Suara gemeretak dari bawah kasur kami siapa tahu? Keren teman lo ini. Masuk dalam kolong kasur kami ya Pak. Waktu sudah nggak betul di kos kami. Semua Kan di kantor dari tadi banget heran gimana makin jadi wah. Puncaknya adalah ketika pada suatu malam Dena kawannya si Ara ini melihat ada sepasang mata merah menyala dari balik horden kamar mereka. Apa nggak ketakutan si Dena nih keluar? Dan mungkin udah nggak tahan kali dengan doa nahan ini semua. Mbak Le ini tiba-tiba minta menceritakan semua kejadian menyeramkan yang dialami ini ke orang tuanya. Nah ternyata Candu. Kali ini gue dikasih pos. mendapatkan cerita dari anaknya, bapaknya Mbak Leli ini pun langsung mengirim sebuah paket ke kos-kosannya Mbak Leli yang berisi bulan depan gue beli pol juga nih. buah plastik dan Beli pol. Iya. Dengerin dulu. itu bapaknya Mbak Leli pun berpesan Yes, Pol. Pol dua. Terus Cek. Cek Tes. Tes. langsung menjalankan instruksi dari bapaknya Mati. sambil berdoa kami sebarkan itu Beda dah. dia merata ke setiap sudut kamar dan alhamdulillahnya setelah itu gangguan-gangguan di kosan itu pun mulai berjalan akhirnya Nah, nanya nih, berarti lebih bagus pilih 4 ya? Ya kalau apa? Sama pilih 3 ya? Kalau misalnya ya pilih 3, kalau misalnya pilih 3 yang lebih bagus ngapain dia 10? Pilih 4. justru Goblok ya? kondisi ibu Bagus lagi. Pepe. Udah pol semua baterai habis. pada saat itu Pak, ibu kos ini mendadak sering sakit-sakitan. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Bumbu. Ada kok. Karena keheranan dengan kondisi ibu kos yang mendadak berubah ini, Diskon pada apaan suatu sih? hari si Ara ini pernah lah nanya sama si Mbok yang biasa bersih-bersih kosan itu. Karena nanya, apa Mbok, itu ibu saya apa ya? Kok matanya sampai diperban? Si Mbok juga nggak tahu, Bu. Tapi katanya mata ibu itu diperban karena berdarah. Pepe. Udah 3 jam nih. 3 jam. Nggak nyala sama sekali. Thank you. Thank you. Trot. Nah pada saat itu Ara melihat ibu kos Simbo sama seorang laki-laki yang tidak akal sedang berkumpul di Rosia tuh. Apa yang mereka lakukan? Tapi yang jelas pada saat itu mereka ini lagi bawa 1 ekor kakak ini kambing hitam, terus 1 ekor kelinci warna hitam, terus 1 ekor kelinci warna putih, dan 2 ekornya 3 ekor binatang dia taruh langsung di belakang rumah. Terus tiba-tiba aku tengok laki-laki yang gak aku kenal lah tiba-tiba digoreng. Pepe. Nanya gue, buat apa sih ya macam gak wajar aja Wak. Mereka mungkin mau menyantap sate kambing atau sate kelinci ya mungkin aja gitu kan. Cuman kok kayak gak enak gitu perasaan. Setengah nyala satu mah. Sama ibu kos. Satu doang. Tanya, tapi dengan melihat kejadian itu Wak, si Ara memilih untuk menyimpan hal janggal itu sendirian sampai akhirnya masa magang pun selesai. Karena magang sudah selesai, otomatis Ara dan teman-temannya nggak lagi di sana, kan? Mereka semua bersiap-siap packing dan kembali ke rumah masing-masing. Tapi anehnya di sini pada saat itu ayahnya Ara, bapaknya Ara ini, entah kenapa berdua secara tidak dia udah kok nggak usah beresin apa-apa.
semua Di sini ada yang cabang 3 ya? tinggalkan aja, nggak usah kobok pulang. Kos-kosan itu saya nggak mau rumah Next kita day. masih agak keherangan Dan Bang tuh, udah cabang 3 udah Bang. Juga ada Bang. Caranya kayak gini Bang, kalau banyak. Ini colok sini nih. ayamnya cuma kebanyakan diam tapi sambil memotong banyak Dua. Dua, udah. rumah ayam tuh langsung menyuruh Ara untuk mandi di sana. Lagi-lagi aku pun nurut-nurut aja Nanti bisa tanpa wajib kan? baru itu keesokan harinya ketika Ara dan keluarga sedang berkumpul bersama di situ bapak tuh Apa meme menceritakan dah? bapaknya si Ara lagi pertama kan bapaknya Mbak Leli bapaknya Ara juga bapaknya Ara menceritakan sebuah cerita yang sangat Nanti nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis. Tuh, Sandu. Kasih saya 2 menit lagi 6 biji ya. kemarin sebenarnya kayaknya bisa lihat itu kosan Tadi kamu di mana kan? Di situ. Di atas stok. kamu sama Stok. ayah tahu Oke, ini udah pasangin sampingnya. Oh, tadi di free. Ya. Iya kan, kamu tahu nggak kenapa Lagi itu ya? malah di Ya. bawah adalah sarangnya pocong dan suara lari-larian di tangga yang sering kamu dengar itu bukan suara cucunya ibu kos-kosan tapi itu suara aku pikir apa kamu pikir aku bohong ada cuma cerita apa di situ alam aku berikan kembali dengan rentetan kejadian janggal yang dia alami di kos-kosan ini orangnya pantesan kos-kosannya serang kali kapan hari itu tidak ada pernah nengok ya ibu waktu nyembelih kambing sama kucing keluarga itu terus kalau gangguan di studio sama di kosan lama itu apa ya ada hubungannya nggak sama yang terakhir nih dari gangguan kos-kosan lama gangguan di studio sama ini ada hubungannya nggak gitu masuk siaran terus saya bilang gini gitu yang kamu lihat itu ritualnya mau pulang dulu kalau misalnya gangguan hari di studio sama di kosan lama kamu itu murni karena problemnya suka cari aja beda dengan gangguan yang ada di kos baru kalau yang di kos baru semua ini itu semua ya. terjadi karena ulah si ibu kos yang sudah punya kesenian untuk sampai magang kami selesai aku sama kawan aku selesai Begitu habis semua lagi baterai. ini semuanya aman dan tidak ada masalah. Oke Pak, jadi itu tadi pengalaman malam yang dialami oleh Ara selama dia magang bersama teman-temannya. Aku bayang aku seberapa kegangnya waktu itu ya. Dari Pak Mengokos saja langsung dapat kos-kosan angkot. Waktu udah mau menyelamatkan diri lagi itu istilahnya di studio udah mulai. Apa saja kita memutuskan pindah kos-kosan pun Pindah kos. yang ternyata memang betul ya di setiap tempat baru yang kita datang itu kita nggak pernah betul-betul tahu tempat itu tuh sebenarnya ada apa. Sama kayak studio aku juga nggak tahu dulu tuh ada apa di situ. Tes. Karena saya terkadang tuh ya, Tes, aku ada tes. di titik sekarangnya, nggak enak suasananya. Kaki aku tuh naik tuh kalau misalnya lihat kaki aku tuh naik ini nggak cuma sekarang aja. Mat. Kenapa Mat. tidak boleh harus berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita Tuh guys, gimana guys? Aman guys? Mantap. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor part 209. Kisah horor yang akan dibawakan ini berlatar belakang di sebuah pabrik yang ada di Jawa Barat. Dan ngomong soal pabrik di lapangan ini nggak kalah tempat itu atau pabrik ini sering sekali menjadi terjadinya berbagai peristiwa mistis di beberapa KW kita kan. Mungkin beberapa di antara kalian juga pernah ada nih punya pengalaman horor di pabrik juga. Apa meme dah? Yang ada di deskripsi box ya untuk melengkapi koalisi tahu kami sukses yang kami tanpa berlama-lama. Iya, ini nggak muat bang. By the way, karena juga ini Berantam nih, yang itu tadi. kasih dari pekerjaannya Pak Herwa, jadi semua nama sama tempat udah disamarkan ya sesuai dengan ceritanya. Hari yang mantap. Jadi ceritanya pada saat itu Pak Heri ini bekerja merantau sebagai karyawan di salah satu pabrik yang ada di kawasan industri di kota C. Kenapa dikasih kerja nama pabrik ini pabrik Maci Ya mati bang. Nah, selama bekerja di sana, Prank. bisa dibilang sangat-sangat besar karena dia Kalau yang ini masa tinggi banget tuh emang. Ini garis. pada bulan Tingginya itu. Garis. Pokoknya pada selama yang robek. Kasih tahu cok. Enggak bisa. Sedap ya? Ini Retak itu. karyawannya secara Ini nanti kita cek ya. Ini baterainya nomornya habis. Garis. Kerut. merumahkan sementara karyawan mereka termasuk si Pak Heru ini. Tapi di sini Wah, dia saya parah tuh, Man. cak, Wak, ya, cak, No. memberikan sebentar aja. Nanti kalau misalnya udah
dia udah stabil, Ya, bagus ya. balik kayak gitu. Nah setelah diberhentikan dari pekerjaannya, Wak, Pak Heru pun kepikiran untuk balik kampung aja itu. Dan aku balik aja lah biar ibu sini mah. Kita, Bang, Kalau nanti di kampung ngecek Lowo, klub semua, baterai habis yang semua. lain lagi, gitu kan. Nah, balik lagi Pak Heru ke kampung Halawa Itu itu. apa ya? Tapi sayangnya namanya juga hospital waktu itu kan. Sampai di kampung Berapa? Halawa 7 dolar. 7, baterai habis semua itu. Satu doang nyala. Tapi sama ngecek 14 HP. Tadi gua nyalain gitu doang, satu. Yang lain pada 1% semua, pada mati. Ya udah, gua mau ngecas. Nih, ntar nanti kita cek menit jam 1 jam ya, setelah 1 jam video baru kita cek menit. Walaupun waktu itu Pak Heru sempat agak ragu buat balik lagi di kampung lagi, Pak. Gimana itu? Pak Heru ini tetap kembali ke sana. Sampai kapan? Oleh Pro ya? kan. Nah, keesokan harinya Pak Heru pun segera langsung di Krakatau Nah, langsung betul ini. Kan masih ada, Nak? kembali ke pabrik. Itu di GP deh, 128 itu. Yang laki-laki lu ingat nggak? Setiap hari selalu nelfon kami buat dia sering nelfon mama aku, dia sering nelfon aku, bahwa dan belum menceritakan kegiatannya lah. Mana sih pecahannya? Ini sudah GV. Oh iya, pecah. Kan McDonald ya. Kalau Satu bulan malah di kamera bocah, tiba-tiba jadi jarang nelfon. 128 kok nggak ada, Nak? Masih Wawa ini beranggapan bahwa oh ya udah mungkin bapak lagi sibuk kali sama pekerjaannya. Sampailah 3 hari kemudian Risma pun Kamu ngapain? Coba saya yang lagi cukup pendidikan Alhamdulillah. Ntar kertekinnya. omnya si Risma ini namanya Om Dani tiba-tiba datang ke rumah si Risma Risma bapak mau bapak mau kecelakaan Gak, support gak, pantatnya. Hah? Itu anjir dia. Ya, jawab sih lu. Kalau lu nggak mau, dia tuh nanya hari itu juga aku Cepat. gua tahu kan oleh pembeli. tapi dua sisa Cuma rasa apa, Ban? Teh, Jangan anjir, jangan teh. Sama nih tehnya biar mabuk Gak semuanya. enak ya. teh keraton itu. Ini, mana pantatnya? Aduh, patah gua anjir. Biar pantatnya dicium wangi. Dem, Cuma Dem, gua. Dem. Ini Bau mabuk. bau teh anjir. Oh kalau waktu itu aja bertanya wangi teh. Cek. Cek. Ini kayak pas lagi di Jogja, pas perpisahan. Hotel wangi begini. Iya, hotel gua kayak gini kan. Iya, di Jogja. Tidak. Kaki-kaki. Enggak ada kakinya. Mana ada yang Alita. ada sebutannya sebenarnya Semuanya terlalu banyak. Ini juga nih sama nih kayak Davina nih. Tadi makan apa tadi? Makaroni ubah nyempil di gigi. Baru itu nyempil di gigi, enak. Asin aja. Risma sama ibunya pun langsung bergegas. Iya, bertanya lagi ada. Tes. Sampai di sana, Wak. Tes. Ada ini. Bang ini kumpulin tuh kan banyak penting. Udah bang. Pertama tuh nggak tahu aja lu. Gua nih apa kabar? Baterai 0 jadi biji. Ini ngecek 14 HP ini. Tapi kalau kok cepet. Mana dia cepet ngomong bener anjir. Tambah cepat bang. Enggak. Sampai. Saya satu HP coba. Enggak ada pun. Dari mana dia? Meski bapak yang memang Iya, dia begini. Enggak ada HP coba. Itu udah berapa bulan? Gua belum ngecek. Beramat. Udah. Rezeki kita yang ngatur. Semakin kita pelit sama orang makin banyak. Gitu aja. Makanya gua mau pelit. Gua mau baik sama orang. Aku sini isinya ada 10. Gua mau 8 aja. Ya apa bang? Bisa nggak boleh? Ayo tuh ngomongin siapa tuh? Jadi boleh? Ngomongin siapa tuh? Amnesia semuanya yang badan. Nggak tahu. Timur anjir. Menurut cerita dari Ibu Anies, Nggak masuk. Padang. Padang. Tahu? Dan selain meringkiri, Pak Heru itu juga Lalu gak masuk grup emang? Oh iya kan ada grup yang gak ada dia ya? Iya.
Emang dia mah nggak masuk grup, dia nggak masuk grup sales, yang packing doang. Ini kagak masuk anjir di casnya. Ya kan gua HP gua penuh anjir. Ini casnya nggak masuk nih guys. Nggak masuk. Yang masuk yang best ini. sama-sama supaya sosok itu pergi, kata si Ibu Anis, dan sama-sama baca doa lah gitu kan. Hingga akhirnya si sosok yang dia ada di penetran kaya ini pun menghilang. Setelah sosok itu bilang Pak Pangeran Si bego, si bego. bisa istirahat balik. Tuh, lu nolongin apaan? Lu, Jem. Iya, bener, cakep. jangan disuruh Dan itu yang anehnya setelah melihat si sosok ini, Pak Heru tuh Si Uban nih nyambut tadi nih. semua udah dikasih obat. Jadi pikir enggak juga sembuh dari situ. Walaupun sawat, Ki. Sesuatu yang Udah laku. ada sama tempat es itu, makanya Pak Heru ini minta untuk ini tindakan Oh, oh. Dia pun bilang kali kali ada ngeluarin 20 juta. jadi dirawat di rumah So, sakit tempat es. Nggak bisa nih bang. Berapa dia Pak Heru malam pertama kali itu ditempatkan di tempat es? Dulu ya Pak Heru lah. Alah si Eka ini ngapa sih? Dagang itu mah. Mau chatting mulu, tuh udah gue fotoin Apa, kasih gua bahasa follow? chat gue. Nanya terus aja. Rumah sakit, Risma pun langsung Heri ke nanya. rumah sakit itu. Dia kan ada masuk. Dijawabnya, jawab bercanda. Sama HP sama motor gue tuh betul. Tempat esnya dia dan tempat itu dia juga sudah tidak lagi mengalami gangguan mistis apapun. Aman-aman aja lah pokoknya ya. Dan hal itu pun membuat saya mikir, oh mungkin sosok yang gangguin aku kemarin itu ya udah itu punya ABF pabrik lah tempat es ini. Sekarang aku nggak perlu khawatir, aku udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bang. kapan sudah tidak ada Kalau kamu masih yang bilang. lalu Pak Heru pun bisa fokus menjalani pengobatan tersebut sampai dan setelah merasa cukup baik kan Pak Heru pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang 15 menit ya Allah. dan dia tidak kembali lagi untuk menjadi vokasi selain memang karena faktor kecelakaan di sana ya kan dia memilih untuk ya udahlah aku jadi pabrik maju nih balik lagi tapi sesampainya di rumah wah teror mistis yang Cek. menimpa Pak Heru beberapa hari Cek. beberapa saat yang lalu ternyata justru kembali muncul lagi waktu balik rumah. Nah hal ini bermula pada suatu malam wah setelah pulang dari rumah sakit itu Pak Heru ini bermimpi tidak Nggak ada mah susah kan. Nggak ada buang gitu. yang menghantuinya di tempat Oh, yang lepas di bawah aja. Yang coba. Yang ngulung itu, mau berapa? di dalam mimpi itu Pak Heru melihat bahwa sosok Widodo itu tersenyum menyeringai Ini yang ini betul. tangannya ke arahnya Pak Heru. Dan Buat tidak lama sampai. kemudian sosok Baik, itu Kak. juga menghilang dan mimpi Pak Heru setelah itu pun ikut berubah. Kita belum apa yang jadi aku punya, sintek, Allah. mengerti Berarti mau bisa, yang motor, berjarak Jadi menempuh bulan. jarak yang sangat jauh menuju ke pabrik tempat dia bekerja dulu. Jadi gini, dari dia Ceng, Deng. melambaikan tangan ke dia itu Capek, Deng. langsung ganti sim gitu ke perjalanan jauh ini ke pabrik. Ada kan sisi doang sedang. Cek. Dan terus anehnya lagi setelah terbangun dari mimpinya, kedua kaki Pak Heru ini terasa sakit. Jadi macam betulan dia lagi jalan gitu loh. Kedua kaki aku macam baru ada melakukan perjalanan jauh, tapi meski merasa sedikit Cita-cita. bangga, Lu kartu gua, Bang? Kartu gua mana ya? ya udah lagi cuma hitungan aja. Tapi Jantung. akhirnya hal itu sangat besar Wak. Karena di malam kedua setelah pulang dari rumah sakit itu, Pak Heru kembali bermimpi aneh. Di malam itu Masih Pak capek Heru kali? lagi-lagi Orang itu gua keluarin. bergerak dan Itu tuh, sama di juga bawah seperti malam sintek. sebelumnya Wak, ketika sosok itu menghilang, tiba-tiba Oh, iya. mimpinya Pak Heru ini berubah Nanti lagi kita- dan tulisin lagi. Tapi lokasinya kali ini berbeda. Di mana waktu Ada ATM itu itu Pak Heru namanya. bermimpi sedang bekerja di sebuah gedung yang kayaknya nggak asing lah. Ini gimana sih? Orang saya tuh Cita-citaku pernah lihat di menjadi TV. sotek agar ku bisa merokok. Sadar bahwa itu merupakan lokasi di mana dia pabrik tuh pertama dia melakukan perjalanan jauh ke pabrik mimpi kedua dia mimpi ada di dalam pabrik tapi dengan pembukaan bisa bilang sama Pak Adan itu Pak Adan ini kebangun lagi dari mimpinya dan pas kebangunnya dia Pak Heru langsung ngos-ngosan gitu macam habis belajar apa nanti tubuhnya Pak Heru Kalau nanti garansi Kerpesnya 2 tahun ya, 2027 bulan Juni 2027 bulan Juni tanggal 18. di malam ketiga mimpi aneh Mimpi itu bohong. datang lagi. Pada malam ketiga ini Pak Heru kembali memimpikan hal yang sama seperti di mimpi kedua. Mimpi didatangi genderuwo, terus mimpi dia ini lagi bekerja. Terus waktu dia terbangun-bangun badannya sakit. Mimpi aja masih kerja loh. Dan ternyata hal itu terus terjadi. Udah capek nih kerja, pulang pulang. di malam-malam. Pulangnya Yang tidur. 3 kali ke Jogja. Mimpinya kerja lagi. Karena mimpi itu nggak kunjung berhenti, Pak Heru Bangun-bangun kerja lagi. untuk Iya. berkonsultasi
berkomunikasi dengan seorang ustadz yang kita sebut aja lah namanya Mansur. Nah pada saat itu Pak Heru sudah sambil suruh gini supaya bisa datang langsung ke rumahnya. Udah gajian mah kagak capek. Itu setuju. Dan pada suatu pagi datanglah ini si Mbah ini kan bertamu ke rumahnya Pak Heru. Setelah mereka berdua bertemu, Pak Heru pun menyampaikan Bang, lu menyicil rumah nggak, Bang? kejanggalan yang dia alami. Itu di pik murah bang, 187 juta per bulan. Sampai dengan mimpi-mimpi Jauh, buruk yang ini. selalu hadir di setiap Oh, gue nggak mikirin jauhnya, harganya aja dulu per bulan 100 per jaban anjir. Pak, jujur ya Pak, saya tidak tahu DPR. siapa sosok itu dan kenapa Jadi, dia begitu. salah itu. Tapi Bapak jangan khawatir karena Terus kemarin kita jarah aja jauh rumah kita. Ada apa anjir isinya? Iya. Makasih banyak ya Mas. Nah, Sewa aja per bulan kan 100 itu. Sewanya ini. ternyata Wak, doanya Mas itu dimanjur karena malam harinya itu setelah bertemu Pak Heru udah nggak bermimpi sosok genderuwo itu lagi, udah nggak mimpiannya lah. Pokoknya malam itu Pak Heru bisa tidur nyenyak. Lagi-lagi hari juga tidak berlangsung lama karena keesokan harinya teror itu kembali lagi datang Pak. Dan ini gangguannya lebih ekstrim lagi, tahu ya? Nanti kan 9 bulanan, Mira yuk. Akan keluar dari dunia. Cek, cek, cek. Urusan apa itu? Maksudnya kelar. Udah apa lagi? Tinggal kali itu doang. Lanjut. Nah, jadi ceritanya Wak, pada suatu malam Kan jahit ada gua yang ngajarin. Gitu. Cek dulu pakai ini buat sekarang. Kayaknya ini dah harus berburu di kepulauan itu. Pulau Komodo. Macam biasanya ya kan. Tapi anehnya tak lama kemudian setelah dia merintih ini tiba-tiba Pak Heru berteriak. Dan dengar teriakan itu Bu Anies pun langsung berusaha untuk menyadarkan Pak Heru ini udah nggak betul nih. Biasanya nggak pernah minta kalau sampai kayak gini gitu kan Kak. Bangun Kak, kata Bu Anies. Dalam sumpah kan Pak Heru berdua. Pak Heru masih aja berteriak minta tolong. Nah, merasa ada sesuatu yang nggak beres sama suaminya. Bu Anies 8%. dan Bu Anies namanya Om Bowo yang katanya memang cukup pengalaman ya dia sama hal kayak gitu dari sini. Nah di situ Bu Anies meminta Om Bowo ini untuk datang dan mengecek keadaan suami. Sesampainya di rumah Bu Anies, semua malam-malam si Om Bowo itu datang kan. Sesampainya di rumah Bu Anies, kondisi Pak Heru sudah dalam keadaan setengah sadar Wak. Matanya terpejam, tapi Cek, cek, cek. Setelah nyampe itu, Om Bowo malah langsung menuntun Pak Heru untuk beristighfar dan membaca syahadat di telinga Bapak. Aku paling minggir ya, aku udah dia. Macam terkadang Mak, aku Pak. Aku dan Allah dari sini dan beberapa tapi setelah berkali-kali disadarkan, diminta sebuah sadar, Pak Heru itu bergerakkan mulutnya dan mengucap. Tes. Secara tiba-tiba Pak Heru Gini, mana? Kalau bisa rahasia apa kan sampai hanya tinggal bawa unitnya saja. setelah Akhir pingsan, Bu Anies yang kita dengan punya bapak pun akhirnya nanya, aduh Pak Bowo ada yang mau disini apa? Kenapa sih Anies tidak berobat di sana? Apa dibilang bisa bapaknya di sana Pak? Oh, bisa dibilang waktu dia berobat tempat itu. Kemudian kalau itu saya lihat ya Pak, susah itu kuat dan dia kesulitan di membawa bukan kasusnya. Akhirnya dia tahu itu berbeda dengan mereka. Tengah cemong berdua mah bapak. Itu takut mati bang HP gua. 567 561. Iya, iya. 1 giga.
Tes. Ini sensornya ada hidup masih. Emang ya gede. Panas. Cek. 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 Ya. Cek. Cek. Tes, tes. Tes, tes, tes. Gak ada nggak beli gak? Beli gak? Nah. Kalau lihat jangan tahu stabilizer ya. Tahu stabilizer. Stabilizer tahu ah? Gorilla, gorilla. Mau. Gorilla atau Tingko kan? Tingko ya. Jimbal, jimbal. Balap, wah. Udah kenyang kan? Halo, Kibi. Halo, H3BI.
manfaatnya di Singapura. Kalau di itu menarik untuk menggunakan baju kurang pandemi di hari Ya, ada polna warna pink. 55 habis. Warna napinya. S21 plus habis. Buset. Bisa? Ya. Percaya sendiri mas. Anjoy, bang, lanjut bang. Oh, dari. Lihat nih. Bola gedean gua.
Ayo, mau tangkap duit. Lihat dulu nih. Ngaca, Cok. Minus ya. Wow. Pedes video ini. Pedes, karetnya dua. Tapi kemarin udah bagus ya sama IP, dijual. Tapi saya wow. Udah kentut mulu. Apa sih kata aja? Iya, itu pantatnya. Ini sih masuk angin kan ya? Bukan. Di mana angin itu? Gimana ngawat angin? Itu jaknya basah. Jaknya basah. Malam gua kerja dulu. Pantatnya basah. Iya, jadi ke dalam gini masuk. Pakai plastik Iya, lah. dan jangan dulu ini meresap ini. Yang ini masih ada. Yang buat aja. Oh ada, kalau ada. Aku pikir yang tadi keren. Jangan tapi itu poli-poli. Tadi dia jaknya basah ini masuk. Dan kalau kata itu Kalau ini. Aren. Ya, yang kita kocak dulu ya, udah. Merah ya?
Ada ikan. Jadi kalau sifat tuan ya. Punya yang 24 Ultra ini apa sih? Udah bisa aja. Ya udah selesai itu pipi malah tendernya. Yang mana? Ini loh. Ini sih. Ini bentar lagi. Belum. Masih ada ya? Ada. Kenapa nggak ada duit? Nggak ada gini. Perbuatan siapa ini? Ini apa hitam? Anak siapa? Ini apa hitam? Colors. Blue color. Color blue. Color Bak menit bang, berarti baru pada 3 bang. Lama tuh dulu. Nakatro. Hah? Katro? Ini juga laku. Bunga mawar merah. Bunga mawar merah, Cok. Bunga mawar merah. Siang Yu. Siang Yo.
Wow, sudah. Jangan lagi. Bisa ya. Akan mati. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Yang mana ya? Murah kok. Jangan Cek. 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 Betapa hati bahagia.
Cek. 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 Ada di sini ya. Yang lagi cari ada di sini. Rasa menjual sekolah kampung. Cek. 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 Balikin aja itu satu. Ini. Ada ketunjuk. Ini. Mau yang mana silakan kakak, di komen-komen aja tuh. Yang belum join, yang belum bergabung silakan bergabung. Kita pengirimannya dari Tangsel. Kalau kita sampai misalkan reguler estimasi 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari ya kak ya. 2 sampai 3 hari bisa kirim seluruh Indonesia. Pengiriman sudah berasi-basi sama juga dapat garansi toko. Garansi 30 hari, LCD-nya 7 hari ya kak ya. Silakan di komen-komen aja mau minta yang mana nanti aku bantu. Pil kamera body layar. Pil kamera body layar kakak yuk. Di komen-komen aja minta skill yang mana silakan kakak. Di komen-komen aja mau
ready. Silakan ya Kak ya. Belum biji apa? Seri A, seri lipatnya juga ready. Sari not juga ada. Seri A dari 22 sampai 25. Seri A dari 22 sampai 25. Silakan di komen-komen aja yuk. Cek. Yang mana silakan ya. Dicek etalasennya. Nanti aku susul. Pengirimannya dari Tangsel ya Kak, kita pengiriman dari Tangsel. Silakan Kakak di komen-komen aja mau minta mesin yang mana. Iya Kakak, ini Samsung semua Kakak. Rizky ini Samsung semua. Kakak mau minta mesin yang mana? Ini apa Kakak? Ada seri S, ada seri 5, notnya juga ready. Ya Kakak cari unitnya apa Kakak? Silakan di komen lagi. Kita langsungnya silakan Rizky. S23 basic ready Kakak. Cek. Dua tiga basic ready Kakak nih. Ada di warna black 256. 23 basic 256 warnanya warna black. Kalau Kakak mau komen skill Kakak 23 reguler 256 warnanya warna black. Kalau mau silakan Kakak komen skill ya. Kak, gue suka yang lain mana boleh mau minta skill yang mana silakan Kakak. Mau minta skill yang mana ya? Ini ada 23 reguler warna black ya Kak ya. Kalau mau komen skill nanti kita skill lanjut. Nanti kita skill lanjut Kakak ya. Di 8256 23 basic ya Kak ya. Siapa lagi yang mau minta skill silakan Kakak di komen-komen aja. Siapa lagi yang mau minta skill silakan di komen-komen lagi aja yuk. Ini bagus sih, jangan nih. Ini cepet banget. Segini 2 Dicek-cek saja etalasenya Kakak. Dicek-cek saja etalasenya silakan yuk. Dan baik, yang lain baru pada berapa? Itu 85. Belum satu tadi. Satu semua? Yang baru 2 bulan 0. Nah ini 0 nih. Silakan Kakak. Ini 0. Mau minta skill yang mana silakan. Ya gua 0 juga itu. Ada dewek kan jadi tuh. Mau skill yang mana silakan Kakak di komen-komen aja yuk silakan. Yang belum bergabung silakan bergabung. Kalau lagi cari second ori Samsung second. Yang cari Samsung second ori ada di sini. Yang cari second Samsung ori ada di sini. Resmi bisa disetir Kakak. Di sini unitnya bisa disetir, unitnya bisa dinyalain. Setir kamera, bodi layar bisa. Setir kamera, bodi layar bisa Kakak. Tip 5 kita ready-nya di 512 ya. Tip 5 ya. Tip 5 kita ready di 512. Ada di warna mint. Ada di warna green. Ada lagi di warna black. Mau disetir yang mana boleh. Ready di 512 untuk flip 5. Ya, flip 5 Kakak nih. Flip 5 kita ready 512. Flip 5 ready 512. Ada di warna mint. Ada di warna green. Ada di warna black. Itu flip 5 512
silakan. Berapa? Nah 20 ultra ready kan? Nah 20 ultra ada 2 kakak. Ada warna bronze. Bronze ini 12, 25, 6 udah 5D ya. Nah 20 ultra warna bronze 12, 25, 6 udah 5D. Kalau ini 8, 25, 6 ini masih 4G warnanya black. Kakak Cek, pilih cek, yang cek, cek, yang cek, 5G cek, cek, atau cek. 4G, Cek, 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 silakan cek, pilih. cek. Cek, 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 Silakan, cek, Kak, cek, mau cek, yang cek, 5G cek, atau cek, 4G cek, cek, untuk cek, cek, cek. untuk tip 5-nya silakan di komen lagi mau minta skill yang mana boleh ya. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, Di cek, komen-komen cek, lagi cek, aja cek, mau cek. minta skill yang mana silakan. Di komen-komen lagi aja mau minta skill yang mana silakan. Yang min boleh, oke. Tadi kata Flip 5 warna min di 512 ya. Bang, jawabnya satu. Gue pakai ya? Flip 5 512 warnanya warna min. Bisa? Ada nggak? Kakak, semua unit yang kita jual ori ya kakak. asli. Semua unit yang kita jual ori 2 resmi C. kursi. Ori resmi C. Samsung 54 tidak stabil. Cuma aku juga. Alhamdulillah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Oh, 256 kita belum ready kakak. Kita ready-nya di 512. Apa tuh? Ready-nya di 512 kakak. Apa tuh? Flip 5. Oh. Flip 5 kita ready 512 kakak. 256 gimana Pak? Semuanya ori kak. Unit yang kita jual ori. Kak 54 apa? Samsung 54 54 apa kakak? 54 apa kakak ya? Oh, S25 ready. Nih, 25 reguler, 12, 256. 25 reguler, 12, 256 ada warna navy. Oke ya. Harga flip 5 boleh aku semakan ya. Untuk flip 5 kita ready-nya di 512 ya. Flip 5 512 ada warna mint. Ada warna black. Ada warna green. Ini flip 5 512. Kita ready-nya flip 5 512 ya. Oh, A54. A54. A54 udah habis ya? Di mana? Salah. Iya. A54 ready di penyimpanannya 128 warna black. Di mana tuh? Mending kerut kone ya? Ambil dulu unitnya sebentar ya, Kak. Menang di Tapi di cancel ya. Cancel Jin, sampai cancel ya. A54 kita ready warna black di 128, penyimpanannya 128. 3 hari kakak, 3 hari ya kak ya, 3 hari. Hah? Kakak PRSL, kakak. Flip 5-nya mau warna apa yang disepil? Flip 5 512 mau warna apa yang disepil? Kakak Basro, kita A54-nya tersisa di 128 warna black. 128 warna black. Kakak mau nggak Kak Basro? A54 sisa 1 unit kakak ya. Yang 256-nya
udah habis, udah sold out ya. Mana? K5W Flip tengah. 512, Flip 512, warnanya warna milk. Mejanya jangan dimakan. Teret teret tet. Gelasnya jangan dikunyah. Tapi jangan sampai kau makan di luar rumah. Kau makan sayang. Cek. A55 ready, A55 ready. Boleh kakak? Oke, abis ini ya Kak Komang ya. Dari Itu kalau apa ya? Kalau ada tempatnya. Ini kepingin di mana tadi? Mana ya? Ini dari depan. Ini jelas banget. Diam ya. Kakak udah aku sepil ya. Paha gimana tuh? Paha ayam. Yang warna green aku sepil kamu Udah, Bang. ya. Udah bang. Sekarang Flip 551. Nanti kita cek lebih lanjut, tak?